Baik, terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, kita komitmen untuk melaksanakan PBG dalam jabatan tahap 2 tahun 2021 di PPG FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta. Semoga diberi keberkahan semuanya. Rekan-rekan semua, ini adalah milestone kita, jadi kebijakan pembinaan profesi guru. Ya, jadi timeline untuk kebijakan kita ya adalah perspektif dari ini ya, historis. Ini adalah sejarahnya, sejarah kebijakan. Ya, mulai dari 2005 ini berhasil menaikkan minat lulusan pendidikan menengah menjadi guru. Nah, sekian ini. Dan seterusnya ya, 2007 itu sertifikasi guru dalam jabatan. Ini programnya masih portofolio ya. Kemudian 2005 sampai 2015, 2016, 17 dan seterusnya ya. Ini ada dibutuhkan komitmen nasional, sistem yang mampu mendorong kinerja profesional guru untuk penguatan implementasi ya, UKG, PKG, PKB, ya, pangkat dan karir, dan seterusnya. Nah, sehingga nanti ini, berikutnya ini kurikulumnya ya. Jadi ada sampai pada ini sertifikasi. Nah, ini dimulai dari sistem rekrutmen, mulai dari S1 ya, dan seterusnya. Nah, ini ya. Jadi ada prosesnya seperti ini. Nah, ini 4 Desember 2004 ya, ini deklarasi guru sebagai profesi. Kemudian 2005 ini ada undang-undang guru dan dosen. Kemudian ada PLPG ya, PLPG itu apa? Ini dilaksanakan 9 hari, 9 JP ya, 90 JP. Ada uji kompetensi tertulis dan uji kinerja. Ini ya, sudah mulai ini PLPG. Kemudian PPG dasar. Ini ada 3 hal. Nah, ini seperti kita, tapi nanti dikembangkan lagi ya. Pendalaman materi, pengembangan perangkat, dan PPL. Jadi ya. Nah, di sini ada PPG prajabatan. Nah, prajabatan bukan untuk kita ya. Gitu ya. Inilah ini adalah fakta empirik. Fakta empiriknya, ini PPG itu merupakan benteng terakhir untuk pengendalian kualitas guru. Jadi ini ya. Jadi ini empiriknya. Jadi ada UKM PPG, yaitu UP dan UKIN. Nah, kalau dulu UKIN itu hanya mengajar saja. Nah, sekarang ini UKIN itu tambah dengan portofolio. Ya, ini PPG, kemudian perbaikan kualitas guru, inovasi pembelajaran, ya, perbaikan secara fundamental. Nah, sehingga ini adalah perbaikan nasib dan masa depan bangsa kita. Nah, ini adalah layer 1, aspek politik. Layer 2 adalah analisis kebutuhan guru untuk semua jenjang. Kemudian ada rekrutmennya, kemudian sistem pendidikan dan pengadaannya, PPG-nya, dan sistem pemberdayaan gurunya. Layer 5. Nah, ini adalah fakta empiriknya seperti ini. Dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, mahasiswa 1 PPG. Nah, ini pengabdian. Ini prosesnya. Begini ya. Nah, rekan-rekan semua, itu ada pertanyaan-pertanyaan yang mendorong kita semuanya. Nah, yang pertama itu bila hanya satu komponen yang dibutuhkan apa itu? Yang dianggap signifikan untuk memperbaiki kualitas pendidikan, siapa jawabannya? Adalah guru. Ini adalah fundamentalnya adalah guru.
Kalau ada 2 pertanyaan, berarti ada urutan kurikulum. Ya. Jadi di sini. Nah, untuk meningkatkan kualitas guru, meningkatkan kualitas guru, ini adalah mindset-nya kita benahi dulu. Ya, dari kebijakan dan seterusnya, mindset kita benahi, ya, kesejahteraan kita benahi, akhirnya guru akan berkualitas. Kalau terkait dengan kurikulum, nah ini, ya, kurikulumnya ini selalu kita sesuaikan dengan kebutuhan pasar, gitu ya. Jadi kurikulum itu kita sesuaikan dengan kebutuhan pasar. Nah, ini adalah anatomi kompetensi siswa, guru, kepala sekolah, pengawas, dan kadisdik. Ini ada, ya. Jadi prosesnya begitu. Ini menjadi satu satuan siklus ya. Jadi dari siswa, guru, kepala sekolah, pengawas, kadisdik kembali turun lagi, ya. Jadi inilah proses kita. Nah, ibu sekalian, ini adalah kerangka konseptual kebijakan PPG. Ini kerangka konseptualnya, kerangka konseptual kebijakannya, yaitu keterkaitan SNDikti, KKNI, Undang-Undang Guru dan Dosen, standar ya pendidikan guru dan kompetensinya. Nah ini, jadi di sini ada 4, ya, ada 4 kompetensi: pedagogik, profesional, kepribadian sosial. SNDikti-nya itu ada sifat, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Nah, inilah menjadi capaian pembelajaran di dalam PPG. Ya. Kalau kita menurut PPG itu adalah level 7. Level 7. Nah, inilah profilnya. Nah, profil kita adalah ini. Guru profesional menguasai materi, berkarakter, dan berkepribadian Indonesia. Yang merah dilihat, menginspirasi dan menjadi teladan. Nah, ini. Jadi inspirasi, jadi menginspirasi, begitu muncul begitu aja, guru itu sudah menjadi inspirasi dan menjadi teladan. Memiliki penampilan yang mempesona. Jadi ini. Jadi tampilnya itu adalah performanya itu sudah mempesona, berwibawa, tegas, ikhlas. Nah, ini serta disiplin. Disiplin itu adalah taat aturan dan tepat waktu. Yang mampu mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi komunikasi TIK berarti ya, terkini dan masa depan. Nah, saudara sekalian, kalau besok saudara itu menjadi kepala dinas gitu ya, mengapa ini disebutkan peserta didik? Nah, kita berbicara ini peserta didik, ya, karena ada yang PAUD, ada yang SD, ada yang bahasa Inggris. Nah, ini berarti kalau di PAUD kan belum bisa disebut siswa. Sehingga komunitasnya adalah peserta didik. Jadi kalau kita berbicara ini siswa, berarti mungkin kurang tepat. Gitu. Nah, inilah arsitektur kompetensi siswa dan guru profesional. Nah, ini ya. Jadi ini CP-nya, nanti CP-nya lebih jelas di slide berikutnya. CP 1 sampai 7. Ya. Ya. Jadi CP-nya itu. Jadi kita adalah kesiapan. Kita siap fisik, emosional, intelektual, spiritual. Layak. Nah, kita kelayakannya adalah materi, proses, penilaian. Ya. Jadi kebutuhannya individu, masyarakat, bangsa, negara, dunia, peradaban. Nah, ini ya. Ya, ini. Ya, pribadi, beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Nah, akhirnya dengan CPL 7 CP ini, capaian pembelajaran ini, kita akan mencapai suatu kualitas pembelajaran tingkat tinggi, berarti hot, dan pendidik karakter yang kuat, pendidikan karakter yang kuat. Nah, ini outputnya adalah ini.
pebelajar yang sukses. Jadi kita pebelajar yang sukses. Individu yang percaya diri, warga negara yang bertanggung jawab, kontributor peradaban yang efektif. Kita tidak boleh lepas, harus selalu belajar sepanjang hayat. Nah, ini kita lihat. Inilah CP-nya, ya. CP-nya ada 7 CP itu. Ini dari 4 kompetensi. Jadi gabungan 4 kompetensi itu menjadi CP1, yaitu tugas keprofesian, keprofesian. CP2 merumuskan CP hot, capaian pembelajaran yang hot, menguasai materi secara bermakna. Ini, jadi ya, ini CP3 ini adalah profesional, merancang pembelajaran terpadu. Nah, ini ya, teknologi, pedagogik, content knowledge. Jadi ini tadi perpotongan 3 lingkaran besar. Jadi ada 3 lingkaran, yaitu dari materi, dari pedagogik, dari teknologi, itu berpotongan. Sehingga saudara gambarkan coba, perpotongan dari 3 lingkaran itu ada berapa daerah? Ada berapa daerah? Saudara nanti coba dicek itu ya. Kemudian CP5 melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Nah, disinilah nanti rekan-rekan peserta itu harus bisa melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Nah, nanti ada pada mulai dari uji komprehensif. Uji komprehensif nanti secara 10 menit rekan-rekan sudah harus melakukan ini. Ya, 10 menit melakukan melaksanakan pembelajaran itu. Kemudian CP6 itu adalah asesmen. Jadi penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan. Sikapnya itu dibagi menjadi 2, yaitu religius, nilai-nilai, dan sosial. Berarti ini nanti menjadi CP6 itu adalah menjadi output pembelajaran kita. Jadi output pembelajaran kita itu ada 4. Ya. Nilai, sosial, jadi hubungan, kemudian pengetahuan, dan keterampilan. CP yang ke-7, nah ini adalah pengembangan diri. Pengembangan diri itu berarti seperti penelitian, PTK, publikasi ilmiah, dan seterusnya. Ya, ini adalah pengembangan diri. Jadi untuk karir, lah disinilah CP7 itu nanti akan diwujudkan di dalam portofolio untuk UKIN nanti ini ya, untuk UKIN. Nah, inilah kompetensi guru profesional tadi. Nah, ini ya. Jadi ini tujuannya konstruksi 7 kompetensinya ini. Coba saudara amati ini ya. Jadi ada di dalam ini ada CP2 ya, 3, 4, tapi ada yang menjiwai CP1-nya nih yang gambarnya yang itu ya. Kemudian CP5, CP6, TC7 ya. Nah, ini portofolio tadi ya, CP7 ya. Nah, saudara baca nanti ini profilnya gurunya masa depan seperti apa. Ya, 1 sampai 7 ini adalah capaian pembelajarannya. Nah, ini saya gambarkan lagi ya, coba nanti yang mudah dipahami yang mana ini sama ya. Sama ya. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Nah, inilah profilnya. Jadi seperti tadi kita bacakan ya. Guru profesional menguasai materi dan seterusnya sampai pada ini ya, disiplin. Nah, inilah inovasi atau transformasi PPG kita. Ya, jadi ini alur pikir pengembangan model yang ditawarkan ini ya. Jadi ini. Jadi saudara sekalian, coba nanti dikaji secara apa itu mendalam, ya. Dikaji, ini disarikan, diuji dan dikembangkan oleh tim pengembang. Jadi ada penelitiannya dulu. Jadi new model PPG Indonesia ini ada hasil penelitiannya dulu. Dan seterusnya nanti ini ya. Saudara nanti bisa dibaca sendiri. Inilah secara rinci bisa kelihatan ya inovasinya. Jadi yang pertama, ini ketutup. Ya. Bentar, ini ada ketutup ya. Tuh.
Ya, ini adalah pertama adalah rekrutmen, inovasi, rekrutmen dan kompetensi. Ya, ini prosesnya ya. Jadi prosesnya, saudara saya kira tidak ada masalah nomor 1. Kemudian nomor 2, ini adalah inovasi, pendekatan dan prosesnya. Ya, ada blended, ada online learning, daring, ada blended learning ya. Ini ya. Jadi kemudian yang ketiga itu adalah pengembangan advance materialnya. Jadi pendekatan pengembangan materi belajar tematik terpadu, kemudian kesesuaian, kecukupan, kompetensi dosen. Nah, ini semuanya dipikirkan. Kemudian ada pembelajaran kreatif inovatif, ya. Nah, ini. Kemudian yang keempat adalah penguatan refleksi, ya. Penguatan refleksi. Jadi mulai dari siklus, merupakan siklus ya. Jadi ada pendahuluan, ini kemudian koneksi, ini hubungan, koneksi itu berhubungan, kemudian implementasinya, penerapannya, dari pendahuluan koneksi dikaitkan ya, dikaitkan satu dengan yang lain, kemudian diterapkan, kemudian direfleksikan. Refleksi itu adalah merenung, kita renungkan, ya, kita renungkan mana yang sudah dikuasai, mana yang belum dikuasai. Akar penyebabnya apa? Belum menguasai. Nah, kemudian dicari alternatif solusi berikutnya. Alternatif tindakan berikutnya. Nah, baru penguatan pengembangan. Siklus berputar terus. Hasil refleksi itu ada penguatan pengembangan ini. Karena sudah diperoleh tindakan-tindakan yang dirasa masih ada kesenjangan tadi. Kemudian yang kelima adalah, nah ini tadi Pak Tomo tadi sudah bilang, ini TPACK, penerapan TPACK, ada 3 lingkaran besar, ya, ada 3 lingkaran berpotongan, sehingga di sini ada berapa bagian? 1, 2, ya, ini ada 1, 2, 3, 4, ya, 4 kemudian tambah 3, berarti ada 7. Ini saudara lihat. Jadi keterkaitan antara 3 hal, yaitu materi, pedagogik, dan teknologi. Ya, jadi ini seperti apa? Nah, kemudian HOT. Nah, ini integrasi HOT. Penetapan kompetensinya, ya. Kemudian pengembangan materi ajarnya. Jadi kompetensi yang mana, ya. Kemudian perancangan dan pelaksanaan proses belajar. Nah, kemudian penilaian. Ini adalah integrasi. Jadi internalisasi HOT di sini. Ya, mulai dari kompetensinya, jadi ada kompetensi dasar, kemudian IPK-nya, pencapaian ya, indikator pencapaiannya, kemudian materinya, materi nanti kemudian dirancang, dan ada penilaian. Penilaian berarti kita membuat namanya instrumen dan rubrik penilaian. Nah, di rekan-rekan nanti ini kami share dan rekan-rekan peserta dicermati satu demi satu. Evaluasi diri kita mana yang masih perlu ditingkatkan, kita tingkatkan. Ya, rekan-rekan semua, ini apa kok tertutup apa nih? Bentar ya. Nah, ini adalah usulan transformasi pendidikan profesi guru. Nah, ini ya, usulan inovasinya. Ya, perlu dikembangkan sistem pembelajaran dan asesmen yang mandiri dalam pelaksanaan PPG dalam jabatan. Semua guru dapat langsung mengikuti proses PPG dalam jabatan tanpa adanya kuota. Wah, ini apa namanya? Usulan-usulan. Nah, kalau demikian bagaimana nanti kan ya? Ada 2 asesmen PPG dalam jabatan, yaitu ujian masuk dan ujian keluar. Nah, kemarin kan sudah dilaksanakan tadi ya. Ujian masuk terdiri dari tes penguasaan konten dan literasi serta numerasi. Ya, literasi. Literasi itu maksudnya kalau ada hanya 2, berarti nanti literasi baca dan numerasi. Numerasi itu hitung matematika ya. Nah, kemudian
jika guru sudah lulus ujian masuk, maka akan mengikuti proses pembelajaran PPG. Ya. Nah, ini jadi kuotanya tidak dibatasi. Nah, ini tergantung pada dananya berarti ya, gitu ya. Dalam menjalankan proses pembelajaran, guru akan didampingi satu instruktur PPG ya, dari perguruan tinggi dan satu instruktur dari praktisi. Nah, ini sudah dilakukan. Jadi ada dosen dan guru itu kan praktisi ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah apa namanya? Transformasi inovasi yang kedua. Proses pembelajaran PPG dalam jabatan dilakukan di sekolah yang bersangkutan. Jadi nanti PPL-nya itu dilakukan di sekolah masing-masing. Saya kira ada dilakukan itu ya. Tahap pertama adalah PBL. Nah, tahap kedua adalah project based learning. Tahap ketiga adalah uji kelulusan presentasi produk. Nah, inilah uji apa namanya UKIN nanti ya. UKIN. Nah, inilah model pembinaan guru kita. Jadi yang kita nah ini saya besarkan. Ini sebentar ini. Nah ini. Jadi ini ya. Jadi prosesnya. Jadi uji kompetensi. Nah ini ada diklat mandiri dan seterusnya. Nah ini ya. Jadi ini adalah nah ini ya tahapan penyelenggaraannya PPG-nya dari sini berputar ini. Nah lebih jelas adalah ini. Nah ini skemanya. Jadi ada guru dalam jabatan, terus proses, ya, ada ini pendalaman materi, ya, ada satu itu pendalaman materi, kemudian dua nanti pengembangan perangkat, yang tiga itu adalah PPL. Nah ini PPL. Tapi sebelum PPL, rekan-rekan semua, ini ada di lingkaran Matamoni yang saya lingkari ini sebelum PPL itu harus ada uji komprehensif. Lulus atau tidak? Kalau belum lulus tidak boleh PPL. Jadi uji komprehensif ini syarat untuk masuk PPL. Ya, PPL. Nah, PPL-nya itu ada 1 dan PPL 2 ini ya. Mungkin ada 3 siklus ini ya. Nah, ini saudara lihat. Nah, setelah PPL nanti ada UKM PPG. UKM PPG itu terdiri dari 2, yaitu UKIN dan UP. Nah, gitu ya. Jadi UKIN itu nanti ada 2 lagi, yaitu pembelajaran dan portofolio. Nah, kalau pembelajaran portofolio lulus, laju ke UP. UP lulus menjadi guru yang profesional tadi. Nah, itu rekan-rekan semuanya. Ini ilustrasi gambaran dikit tentang uji komprehensifnya, ya. Uji komprehensif. Jadi ini uji komprehensifnya itu 50 menit. Menguasai pedagogik, konten, bidang studi. Jadi ini materi esensial, advance materi, TPACK, hot. Ini dikuasai, basisnya apa? RPP yang telah dibuat. Jadi peserta itu membuat 3 RPP. Nah, dipilih 2 RPP. Yang dibuat nanti diuji di sini. Ada pengujinya adalah penguji 1 dan penguji 2. Ya. Nilainya di input di LMS. Belum lulus, kembali lagi. Tidak boleh PPL. Lulus, PPL. Kalau PPL, lulus, ini alurnya, alur uji komprehensifnya nih ya. Alur uji komprehensifnya. Nah, apabila lulus, masuk pada PPL. Nah, masuk pada PPL ini. Ya, masuk PPL. Nah, PPL itu yang merah dibaca. Dalam hal pelaksana PPL bertepatan dengan hari tidak ada kegiatan pembelajaran di sekolah, libur, ujian, dan sejenisnya, maka kegiatan praktek pembelajaran mahasiswa dapat mengundang peserta didik dengan seizin kepala sekolah. Jadi artinya apa? PPL tetap berjalan. Rekan-rekan peserta mengumpulkan peserta didiknya seizin kepala sekolah. Ya, secara singkat seperti itu. Nah, inilah sekilas UKM PPG-nya, ya. UKM PPG-nya ini. Ya, UKM PPG-nya. Nah, ada 2 UKM PPG yaitu UKIN dan UP. Nah, semua UKIN lulus baru bisa UP.
Ya, jadi itu ya, tidak lulus tidak bisa kembali ke seni lagi dan seterusnya, gitu ya. Nah inilah jadwal sementaranya, saudara lihat. Nah ini mungkin ada hal yang diganti nanti ya, nanti akan dijelaskan secara rinci ya. Jadi saudara ini orientasinya tanggal 24 Mei kan ya. Nah pendalaman materi kita mulai besok pagi. Nah, sampai 10 Juni dan seterusnya ini. Ini kita lihat nih, kita lihat jadwalnya. Yang dilihat yang di sini angkatan ini aja, ya. Nah ini. Jadi kita ini kemudian 25 sampai 10 Juni, 11 sampai 26 Juni, ini perencanaan pembelajaran. RPP, membuat RPP lengkap dengan lampirannya. Lampirannya itu ada materi, media, LKPD, dan instrumen penilaian beserta rubriknya. Ini adalah informasi komponen portofolio untuk UKIN tadi. Jadi rekan-rekan dalam jabatan, portofolio yang digunakan itu adalah 3 tahun terakhir sebelum masuk PPG. 3 tahun terakhir sebelum PPG. Nah, saat PPG ini saat ini mulai besok itu tidak boleh. Ya. Tanggal 25 Mei dan seterusnya berarti kinerja itu tidak boleh untuk portofolio. Ya. Yang pertama adalah penelitian dan publikasi. Nah, ini bla 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 ini ya. Skripsi dan sejenisnya tidak diakui. Ya, skripsi dan sejenisnya tidak diakui. Melakukan refleksi diri. Nah, yang refleksi ini, waktu kemarin mau nyarikan refleksi kok lupa ya, belum dicarikan. Jadi refleksi ini, ya, jadi refleksi itu bisa dilampirkan nanti. Mencari informasi baru. Nah, ini ada diklat-diklat seminar dan seterusnya informasi baru itu. Ya, ini sertifikat, buktinya nanti sertifikat. Kemudian karya inovasi, jadi buku, modul, diktat, LKPD dan seterusnya, media dan seterusnya ini ya. Ini adalah dibuktikan dengan fakta integritas, tanda tangan di atas 6.000 materai, 6.000. Ya. Tadi sebelum Januari 2021, ya mulai dari Januari sampai April 2021 berarti ini 10.000 ya. Jadi materinya beda. Prestasi. Nah, ini prestasi. Jadi nomor 1 sampai nomor 4 ini harus terisi. Kalau tidak bisa dinilai. Kalau tidak bisa dinilai, berarti UKIN-nya hanya satu bagian, yaitu pada pembelajaran. Nah, itu dibagi 7, lulus apa enggak? Kan begini ya. Kemudian prestasi. Nah, ini pengabdian masyarakat dan seterusnya. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Nanti kita lanjutkan diskus selanjutnya. Terima kasih. Saya kembalikan